Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman, khususnya teman-teman calon guru penggerak. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tugas saya, tugas modul 1.2, 1.2.A.3, mulai dari diri. Semoga tugas ini bermanfaat untuk khususnya teman-teman calon guru penggerak. Baik, langsung saya mulai saja. Pada tugas kali ini ada dua tugas. Tugas yang pertama adalah refleksi. Ya, dalam tugas refleksi ini diawali dengan membuat trapesium usia. Di sini saya menyampaikan sesuai dengan petunjuk pada LMS, membuat sebuah trapesium usia. Dimulai dari masa-masa pendidikan, kemudian lulus sarjana, menjadi guru, dan nantinya semoga sampai dengan lancar pensiun. Tersebut adalah trapesium usia yang saya buat. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan refleksi. Pertanyaan pertama. 1. Apa peristiwa positif dan negatif yang saya tuliskan di sana? Yang pertama, peristiwa negatifnya adalah peristiwa negatif yang saya tuliskan adalah ketika saya lulus SD. Saat itu saya hampir tidak melanjutkan sekolah SMP karena faktor ekonomi. Hal ini menjadi bagian penting sekaligus motivasi tersendiri. Kemudian sisi positifnya adalah peristiwa positif yang saya tuliskan adalah ketika berusia 17 tahun di SMK. Saat itu saya diajar oleh guru yang sangat memotivasi saya. Beliau adalah Bapak Hashim. Hingga saya sangat bersemangat sekolah dan berusaha keras melanjutkan kuliah. Kemudian soal kedua. Selain saya, siapa lagi yang terlibat di dalam masing-masing peristiwa tersebut? Dalam hal negatif, pihak lain yang terlibat adalah orang tua dan teman-teman dekat saya. Dalam hal positif, pihak lain yang terlibat adalah Bapak Hashim dan teman sekelas. Kemudian, dampak emosi apa saja yang saya rasakan hingga sekarang? Nah, ini adalah dampak emosi saya. Dampak emosi yang saya rasakan hingga sekarang adalah 1. Saya merasa bersemangat dalam menjalani setiap tugas-tugas saya. Mengingat peristiwa negatif yang saya alami tersebut. Nah, ketika saya melaksanakan tugas, saya itu mengingat bahwa dulu pernah hampir tidak melanjutkan sekolah, sehingga saya sangat bersyukur sampai dengan sekarang, bisa sampai dengan sekarang ini sangat bersyukur, sehingga itu membuat motivasi di dalam diri saya sendiri. Kemudian yang kedua, saya merasa selalu optimis dalam melaksanakan kegiatan baik kedinasan maupun non-kedinasan. Hal-hal tersebut yang saya tuliskan ini menjadi membangun sikap optimis saya. Tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan, baik tugas itu tugas kedinasan maupun non-kedinasan, saya akan dan semoga terus merasa optimis. Kemudian yang keempat, mengapa momen yang terjadi di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang?
Momen positif dan negatif semasa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih dapat mempengaruhi diri saya di masa sekarang, karena peristiwa tersebut berkesan dan terpatri dalam diri saya. Momen tersebut selalu menjadi motivasi dalam setiap langkah dan tindakan di masa sekarang. Hal yang sulit maupun menyenangkan adalah pelajaran hidup supaya saya dapat menjadi manusia yang lebih baik. Pertanyaan kelima, pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik saya? Pelajaran hidup yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik adalah dalam menjadi pribadi pendidik harus dapat menjadi penuntun. Penuntun akan selalu memotivasi murid supaya dapat menjadi manusia yang siap pada alam dan zamannya. Saya sangat bersyukur pernah diajar oleh guru yang memberi motivasi sehingga memberi bekal terhadap saya sampai sekarang ini. Hal ini juga akan saya sampaikan kepada murid saya agar melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan ke-6. Bagaimana saya menuliskan nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru dalam 1 atau 2 kalimat menggunakan kata-kata guru, murid, belajar, makna, peran. Nah, sebagai guru, saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Saya akan membuat suasana belajar yang bermakna dan menyenangkan, sehingga apa yang menjadi pemikiran KHD tentang peran guru sebagai pamong dapat tercapai. Ya, kemudian kita masuk ke tugas 2, nilai dan peran guru penggerak menurut saya. 1. Apa nilai-nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Nilai dalam diri saya yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah adalah 1. Keteladanan, 2. Disiplin, 3. Optimisme, 4. Kolaboratif. Baik, yang kedua, apa peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya? Peran yang selama ini saya mainkan dalam menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah saya adalah sebagai teman bagi murid saya, sebagai tempat sharing bagi rekan guru, dan penggerak pendidikan di sekolah saya. Dengan segala kekurangan yang saya miliki, saya berusaha bermanfaat bagi orang lain. Dengan banyaknya ilmu dan kesempatan dalam pendidikan guru penggerak ini, besar harapan saya, peran saya semakin bermanfaat. Terima kasih. Ya, demikian tadi adalah tugas saya dalam tugas kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hanya kekurangan mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.